Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya kenal ini, saya Muhammad Gio Mufti, jurusan Ilmu Hukum semester 6 kelas B. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat surat somasi dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester penyelesaian sengketa perdata. Sebelum kita membahas contoh, kita kasih tahu dulu apa itu somasi. Surat somasi ini sering dikenal dengan surat teguran atau peringatan atas suatu perihal yang berkaitan dengan calon tergugat. Misalnya nih, perihal hutang piutang, perjanjian yang tidak ditepati, maupun penghinaan juga bisa mengajukan somasi. Nah, kesimpulan surat somasi itu adalah upaya teguran secara hukum kepada seorang yang diberikan kesempatan melakukan upaya perbaikan dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Nah, somasi tidak dibuat secara asal-asalan, karena somasi juga akan mengakibatkan sanksi hukum kepada yang tergugat. Agar tidak salah paham, ada baiknya memahami aturan tentang bagaimana membuat somasi melalui contoh-contoh surat somasi berikut ini. Pertama nih, somasi boleh dan bisa diterbitkan apabila terjadi tidak dipenuhinya sebuah kewajiban oleh suatu pihak tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan dilakukan perjanjian di atas surat perjanjian tertulis. Kedua, karena sifatnya adalah peringatan atau teguran, maka somasi harus diajukan dalam bentuk surat dengan harapan pihak tergugat dapat memenuhi panggilan atau seruan yang tertulis dalam surat somasi yang diberikan tersebut. Poin ketiga, banyak somasi yang dikirimkan itu adalah sebanyak 3 kali dengan jarak waktu antara somasi pertama dan somasi kedua itu adalah sekitar minimal 7 harian lah. Poin keempat, dan apabila somasi yang dikirimkan kepada pihak tergugat telah mencapai sebanyak 3 kali, maka demi hukum pihak yang memberikan somasi dapat mengajukan penuntutan hukum pidana maupun perdata kepada pihak tergugat. Oke, segitu udah paham ya. Sekarang kita masuk ke unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam pembuatan surat somasi. Yang pertama nih, ada tanggal serta kota diterbitkannya surat somasi. Nah, ini terletak biasanya di sudut kanan atas. Nah, untuk contoh, Tangerang 10 Mei 2009. Seperti itu. Kedua, ada nomor surat, adalah fakultatif sih, jadi tidak harus ada juga. Nah, biasanya letaknya tuh kadang di tengah suratnya tuh. Ini nomor suratnya tuh. Tapi untuk kali ini saya nggak memberikan contoh yang ada suratnya ya, yang ada nomornya. Yang ketiga itu perihal tertulis. Jadi di perihal ini bisa ditulis somasi atau surat peringatan atau teguran, baik somasi pertama, kedua maupun ketiga, dengan menyebutkan surat serta tanggal somasi sebelumnya ketika menyusun somasi berikutnya. Nah, itu ada di atas kiri, di sebelah kiri. Poin keempat, identitas serta alamat pihak yang ditunjukkan somasi. Di sini yang kepada yang terhormat nih, Albani Nugraha, Jalan Ayani Ahmadiani, nomor 151 RT 17 RW 07, Cikokol, Tangerang. Poin kelima, pokok peringatan yang menjadi dasar pelanggaran, seperti surat perjanjian nomor sekian tentang sekian dan sebagainya. Yang keenam, ada rincian pelanggaran atau kelalaian. Nah, yang ini harus dirinci secara detail ya. Kita misalkan seperti ini nih, bahwa klien kami dan bla 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 ini ke bawah. Jadi ini harus benar-benar rinci ngejelasinnya. Oke, poin selanjutnya, poin ketujuh itu harapan atau tuntutan yang diajukan oleh penerbit somasi. Nah, ini juga wajib secara rinci dan sedetail mungkin agar tidak menjadi bias makna atau nanti jadi salah kaprah atau multi tafsir nantinya. Kedelapan itu ada ancaman bila pelaku cedera, janji masih tidak juga mengindahkan somasi.
nanti akan ada ancaman bila si pelaku ini masih wan prestasi juga. Yang kesembilan, batas waktu bagi pelaku untuk menunaikan perikatan. 10. Tanda tangan serta identitas penerbit somasi. Nah, ini tanda tangan itu ada di bawah. Biasa, aduh ini modal sedikit ya ke bawah. Enggak ketemu. Nah, ini ada sebelah kanan. Nah, dalam praktik, materai tidak perlu disertakan dalam somasi. Ketiadaan materai tidak mengakibatkan surat somasi menjadi cacat hukum. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada materai yang 6.000 pun itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak akan mengakibatkan surat somasi ini jadi cacat. Ke-12, dikirim dengan pos tercatat maupun tanda terima kurir. Ya, kalau sekarang ada JNE atau pos atau JNT seperti itu. Ketiga, lampirkan bukti bila ada, kayak resi lah seperti itu. Ke-14, kontak pesan bila pihak yang cedera janji hendak berkorespondensi. Masih. Ke-15, fotokopi surat somasi tersebut sebagai arsip guna pembuktian di persidangan nanti. Catatan nih, somasi berwujud to the point, dalam arti tidak basa-basi layaknya surat proposal penawaran kerjasama, namun tetap harus dilandasi dengan bahasa yang sopan serta santun. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.